Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang appetizer, entree, dan juga starter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Udhuli Silmi Kafatan dan ada beberapa orang teman kelompok saya yaitu Zuhra Humairah, Nurul Amalia, Fadila Febriani Nizar, dan Herfiani. Jadi di sini pertama saya akan jelaskan tentang apa itu appetizer. Appetizer adalah hidangan pembuka yang disajikan sebelum makanan utama atau main course dan disajikan dalam porsi kecil atau bite size dengan komposisi berkisar antara 50 sampai dengan 75 gram dan memiliki fungsi untuk membangkitkan nafsu atau selera makan. Appetizer sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada cold appetizer dan juga hot appetizer. Cold appetizer ini adalah appetizer yang disajikan dalam keadaan dingin, suhunya itu berkisar antara 10 sampai dengan 15 derajat Celcius. Sedangkan hot appetizer adalah appetizer yang disajikan dalam keadaan hangat atau panas, suhunya ini berkisar antara 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan bahas tentang macam-macam hidangan pembuka atau appetizer. Jadi yang pertama itu ada salad. Salad adalah suatu makanan yang merupakan campuran dari sayuran hijau segar, buah, daging, unggas, dan ikan yang disajikan bersama dengan dressing. Selanjutnya ada komposisi salad. Salad sendiri terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada underline atau alas, lalu ada body atau bagian isinya, kemudian dressing, dan yang terakhir ada garnish. Selanjutnya yaitu kualitas salad. Kualitas salad sendiri dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu susunan bahan. Susunan bahan yang dipakai ini harus sesuai satu sama lain agar menghasilkan cita rasa yang unik dan juga sesuai. Selanjutnya ada keadaan campuran bahan, lalu rasa yang segar, dan yang terakhir itu penampilan dari salad. Kemudian ada jenis-jenis salad. Berdasarkan bahan utama yang digunakan untuk membentuk body, jenis salad ini terdiri dari vegetables, meat, poultry, fish and shellfish, rice and pasta, dan yang terakhir fruit. Kemudian berdasarkan komposisi dan jenis makanan yang digunakan itu ada yang pertama simple salad. Simple salad ini hanya terdiri atas dari satu atau dua macam bahan yang digunakan. Lalu kemudian ada compound salad. Di compound salad ini bahan yang digunakan itu ada 1 sampai 3 macam. Lalu yang terakhir ada American salad. Nah, yang terakhir ada jenis salad berdasarkan dengan temperatur pada saat salad ini dihidangkan. Terdiri atas 2, yaitu ada cold salad dan juga hot salad. Kalau yang cold ini suhunya berkisar antara 10 sampai dengan 15 derajat Celcius, sedangkan yang hot salad suhunya berkisar antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Baiklah, slide selanjutnya ada kneip. Kneip adalah merupakan hidangan pembuka yang terdiri dari bahan-bahan makanan hewani, nabati, buah, kacang-kacangan diletakkan pada potongan roti atau biskuit sebagai bahan dasar kneip. Di sini pun ada komposisi kneip, yaitu dasar kneip yaitu kneip dibuat dari roti yang dipanggang atau digoreng, yang berbentuk persegi panjang, bulat, segitiga, yang diolesi mentega. Adapun yang itu olesan, spread atau olesan. Spread ini adalah bahan makanan yang lembek, kental, yang dioleskan pada permukaan roti atau biskuit, yang berguna sebagai perekat, menambah rasa dan nilai gizi. Spread harus lunak, mudah dioles dan tidak berair. Selanjutnya ada topping. Topping ini adalah bahan makanan yang diletakkan di atas roti, biskuit yang diberi olesan. Macam-macam topping ini antara ada keju slice, telur rebus, ikan, udang, daging, sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Topping ini dapat digunakan atau hanya satu macam saja atau merupakan gabungan dari beberapa bahan. Pada umumnya topping yang digunakan menentukan nama kneip, misalnya cheese kneip, spring kneip, dan lain-lain. Selanjutnya ada garnish. Fungsi garnish ini, garnish ganda menambah penampilan,
penampilan makanan, serta sekaligus menambah nilai gizi. Syarat garnish dalam kenep adalah sederhana, dapat dimakan dan mempunyai rasa yang sesuai dengan isinya. Adapun syarat-syarat pembuatan kenep, yaitu bahan yang digunakan dalam keadaan baik dan segar. Roti dipanggang terlebih dahulu, kemudian dipanggang. Biskuit yang digunakan mempunyai rasa gurih, membentuk kecil-kecil, terdapat kombinasi warna. Selanjutnya ada speck jelly. Speck jelly ini adalah hidangan pembuka yang terbuat dari stok yang dijernihkan dengan campuran daging, putih telur. Dengan cara stok yang dingin ditambah larutan gelatin, kemudian disemiring selama 2 jam, di straining lalu didinginkan. Fungsi speck jelly ini adalah sebagai hidangan pembuka dingin, pelapis hidangan pembuka agar lebih menarik. Adapun komposisi speck jelly ini, yaitu bahan dasarnya yang digunakan adalah stok yang dijernihkan. Bahan isiannya itu digunakan adalah makanan hewani dan sayuran. Garnish yaitu garnish berfungsi untuk meningkatkan penampilan yang dapat memperkaya nama-nama speck. Slide selanjutnya ada pate. Pate ini adalah hidangan pembuka dingin yang terbuat dari daging ayam, sapi, ikan, hati yang dicincang halus dan diberi bumbu, kemudian dicetak seperti adonan pie. Kemudian masukkan ke dalam cetakan yang dipanggang, dinginkan di beberapa lapisan. Speck jelly ini dinginkan lagi. Pate yang telah didinginkan potong-potong selama 70 gram sampai 100 gram untuk satu porsi. Nama pate ini diambil dari bahan pokok yang digunakan, misalnya chicken pate, fish pate, dan lain-lain. Adapun komposisi pate, yaitu bahan utamanya seperti daging ayam, sapi, ikan, hati yang dikombinasi dengan sayuran agar lebih menarik dan memiliki variasi warna. Bahan pembungkusnya itu berfungsi untuk membungkus bahan utama, namun ada juga dicetak. Ya, dari pun dicetak. Syarat-syarat pembuatan pate itu yaitu bahan pokok harus dicincang halus, tekstur halus dan padat, diolah dengan teknik dipanggang, diselesaikan dengan speck jelly, dihidangkan dengan dingin, dibentuk utuh atau dipotong-potong. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya ada galantine, di mana galantine sendiri itu merupakan hidangan yang terbuat dari daging ayam, sapi, ikan dalam bentuk utuh dan diisi dengan ayam, sapi, ikan yang dicincang dan ditambah dengan bumbu, serta sayuran sebagai variasi warna. Galantine dapat dihidangkan sebagai hidangan pembuka dengan berat 75 gram sampai 100 gram dan dihidangkan main course 250 gram sampai 500 gram. Selain itu dapat dihidangkan sebagai buffet dalam acara khusus. Komposisi galantine sendiri terdiri bahan pokok yaitu ayam, sapi, ikan dalam bentuk utuh. Isiannya campuran daging sapi, ayam, atau ikan dan bumbu yang telah dicincang halus lalu dimasukkan ke dalam bahan pokok. Bahan cair yaitu terdiri white stock atau brown stock. Untuk mengolah galantine dengan teknik braised dan diselesaikan dengan cold fried sauce. Cold fried sauce adalah saus yang terbuat dari white atau brown stock dicampur dengan speck jelly. Adapun syaratnya yaitu bentuk galantine silinder dan utuh. Diisi bahan makanan hewani dan sayuran. Diolah dengan teknik braised. Diselesaikan dengan cold fried sauce.
Selanjutnya ada ballotines, merupakan hidangan pembuka yang terbuat dari paha ayam dan paha kambing yang diisi dengan campuran daging giling, bumbu, dan sayuran sebagai variasi warna. Ballotines sendiri hampir memiliki kesamaan dengan galantine, hanya bahan pokok saja yang membedakannya. Teknik pengolahannya yaitu digoreng dengan minyak sedikit hingga mendapatkan lapisan coklat, kemudian di-braise dalam brown stock, dan bumbu braising dilakukan di dalam oven selama 1-1,5 jam. Adapun komposisinya yaitu bahan pokok terdiri paha ayam dan paha kambing. Isiannya merupakan campuran ayam giling, jamur, bumbu, dan sayuran. Bahan cair ada white stock, brown stock, dan aspic jelly. Selanjutnya ada kroket, di mana merupakan hidangan pembuka panas untuk merangsang nafsu makan, berbentuk kecil, dimulai dengan pembuatan raus yang dapat dicampur dengan berbagai bahan daging ayam, sayuran, telur, kemudian dilanjut dengan dilapisi tepung panir dan digoreng. Komposisi kroket yaitu bahan utamanya terdiri tepung terigu, susu, dan mentega. Bahan tambahan bumbu, minyak goreng, bahan isiannya, serta bahan lapis yaitu telur kocok, tepung terigu, dan tepung roti. Adapun syaratnya yaitu pembuatan raus jangan terlalu lembek, dilapisi dengan tepung terigu, telur kocok, lalu tepung panir, goreng hingga berwarna coklat keemasan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risoles. Risoles adalah hidangan pembuka panas yang mempunyai rasa gurih dan dihidangkan secara hangat. Adapun komposisi risoles yaitu yang pertama bahan utama tepung terigu, kuning telur, margarin cair, dan susu. Bahan tambahan sayuran, daging asap, keju, mayones, dan sebagainya. Bahan pelapis yaitu putih telur dan tepung roti. Syarat risoles: pembuatan kulit risoles atau crepe harus kuat. Yang kedua, pembuatan roux jangan terlalu lembek. Yang ketiga, kulit risoles dilapisi dengan putih telur, tepung roti, dan goreng hingga coklat keemasan. Selanjutnya yaitu Quiche Lorraine. Quiche Lorraine adalah salah satu pastry gurih yang berasal dari Prancis. Quiche Lorraine berupa pie dengan isian custard yang terdiri dari telur dan susu, sedangkan pelengkapnya berupa keju dan daging. Bisa juga dengan memakai isian berupa seafood atau sayuran. Walaupun selama ini dikenal dengan sebagai salah satu hidangan dari Prancis, sebenarnya aslinya Quiche Lorraine ini berasal dari Jerman. Selanjutnya yaitu entrée. Istilah entrée pada dasarnya memiliki dua arti dalam masakan Prancis atau belahan dunia berbahasa Inggris kecuali Amerika dan Kanada. Hidangan utama mengacu pada hidangan yang disajikan sebelum makanan utama atau di antara dua makanan utama. Entrée sering dianggap sebagai versi setengah ukuran dari makanan utama dan lebih besar daripada hors d'oeuvre, yaitu sekitar 175-200 gram dan memiliki cita rasa gurih. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah entrée. Dalam bahasa Inggris, entrée biasa juga disebut dengan starter dan makanan appetizer dalam bahasa Inggris di Amerika. Namun di Amerika Utara dan Kanada, entrée mengacu pada hidangan utama atau main course yang merupakan hidangan terberat dan paling berat pada hidangan tersebut. Biasanya mengandung ikan, daging, atau sumber protein lainnya sebagai bahan utamanya.
Adapun contoh menu entry yaitu yang pertama ada rock melon, brusty with goat cheese and prosciutto. Ini terbuat dari campuran keju, daging kambing, kulit jeruk, dan kulit lemon yang ditaruh di atas roti. Kemudian ditaburi dengan prosciutto atau rock melon, beri sedikit madu di atasnya, kemudian bumbui dengan merica atau taburi sedikit mint. Kemudian yang kedua ada goat cheese pizzaladis tart. Ini adalah sebuah hidangan yang sangat lezat dan merupakan turunan dari pizzaladis Prancis klasik yang merupakan kombinasi sederhana dari bawang manis zaitun asin dan ikan teri asin. Selanjutnya ada starter. Starter itu sendiri adalah hidangan yang pertama kali disajikan dalam urutan menu kontinental. Istilah starter biasanya digunakan di Inggris. Ini mengacu pada hidangan kecil yang disajikan sebelum makan. Dalam bahasa Inggris Amerika ini disebut sebagai appetizer.